Dengan uang 1 juta, kita bisa menikmati lembutnya daging Wagyu A5, salah satu grade tertinggi dari daging sapi. Tapi kalau makan Wagyu, nikmatnya itu cuman sebentar. Habis pulang, besoknya lupa gimana rasanya si A5. Tapi kalau ada A5 lain yang nikmatnya lebih awet dan tahan lama, nih, A5 dari Redmi. Kenalin sob, Redmi A5, sebuah smartphone entry level yang siap membalas serangan-serangan brand lain di kelas ini. Dan yang bikin saya terkejut, ini desainnya cakep banget dah. Bodinya dari bahan polikarbonat dengan finishing matte ya. Jadi nggak gampang nempel sidik jari gitu. Framenya flat, jadi enak buat dipegang, kayak HP-HP mahal rasanya. Di bagian samping ada sebuah tombol power yang menyatu dengan sensor fingerprint. Di bawah ada port USB Type-C dan jack audio yang tentunya jadi salah satu fitur wajib dari HP-HP entry. Ada 3 pilihan warna, sandy gold, light green, dan midnight black. Yang saya pegang ini warnanya sandy gold ya. Ya walaupun sekilas mirip kayak warna silver. Satu hal yang saya suka dari desain HP ini adalah bentuk modul kameranya. Nggak kayak HP-HP lain gitu. Modul kamera di HP ini lebih jujur gitu karena hanya ada 2 buah kamera. Walau ada tulisan AI kamera, tapi tulisannya tuh dibikin kecil dan manis gitu. Nggak segede gaban kayak HP-HP lain di range harga yang sama gitu. Itulah kenapa desain HP ini nggak norak menurut saya. Ya pokoknya manis lah. Saya suka. Layar HP ini juga luas, 6,88 inch beresolusi HD+, dan punya refresh rate 120 Hz. Buset dah. Sekarang HP 1 jutaan punya layar 120 Hz. Ngeri bener! Kita juga bisa set refresh rate si layar HP ini jadi 60 Hz. Kalau kalian pingin dapat daya tahan baterai yang lebih awet lagi. Soal resolusi HD+ dan bezel yang agak tebal tentu nggak bisa kita protes ya. Ini HP udah murah woi, lu ngarep apaan dah buset. Buat nonton film dan main game, refresh rate segini tuh enak banget ya, kerasa smooth gitu. Lanjut ke performa, HP ini pakai unit SoC T7250 yang punya 8 core. Performanya menurut saya cukup oke untuk sebuah HP entry level. Jalanin aplikasi-aplikasi casual kayak media sosial, dan main game-game ringan yang casual juga masih nyaman. RAM-nya 4GB yang juga bisa diperluas secara virtual jadi nambah 4GB lagi. Jadi multitaskingnya tuh kerasa lebih nyaman gitu. Untuk kelengkapan, HP ini bisa dibilang lumayan lengkap. Mulai dari punya jack audio, sudah USB Type-C, dan punya konektivitas Bluetooth 5.3. Tapi nggak ada NFC di HP ini ya. Terus yang unik, ini speakernya ada di atas, bukan di bawah. Jadi awalnya saya pikir ini dual speaker, ternyata enggak sob. Suara yang keluar juga lumayan kenceng dan nyaring loh. Lanjut ke software, nah ini yang bikin beda. HP ini pakai Android 15 yang kayaknya sih pure ya. Intinya bukan HyperOS, tampilannya jujur li simple dan nggak neko-neko gitu. Overall saya suka lah. Dan terakhir untuk kamera utamanya beresolusi 32 megapiksel dan kamera keduanya berjenis auxiliary lens. Mendengar resolusi 32 megapiksel di kamera belakang sepertinya agak aneh ya. Entah kapan terakhir saya dengar ada HP punya kamera belakang 32 megapiksel. Selama ini, angka segitu lazim ada di kamera depan soalnya. Dan biasanya, di harga yang sama, kita akan dapetin kamera dengan resolusi lebih rendah dari itu. Kualitas fotonya juga cukup lumayan menurut saya. Dalam kondisi terang, fotonya masih kerasa cukup oke ya. Tapi buat detailnya nanti saya cerita di video reviewnya deh. Kesimpulan awal saya, untuk sebuah HP yang dijual dengan harga Rp1.199.000 ini, Redmi A5 terlihat sangat menarik ya. Dan nggak cuma HP, Xiaomi juga ngerilis sebuah tablet yang kelihatan minimalis. Tapi harganya fantastis, yang tentunya sama-sama nikmat. Redmi Pad SI 8.7, ukurannya pas banget, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil gitu. Secara desain saya suka karena kelihatan manis dengan modul kamera yang membulat di bagian kiri atas bodi. Total ada 3 pilihan warna, Sky Blue, Aurora Green, dan Graphite Grey. Yang ini tuh Aurora Green ya, hijau. Tablet ini jujur li kecil dan masih bisa dipegang pakai satu tangan, walaupun mungkin akan kerasa nggak nyaman gitu. Finishing bagian belakang tablet ini juga enak, nggak licin karena ada guratan-guratan kecil yang ngasih grip ke tangan gitu. By the way, ini tablet speakernya udah stereo. Kalau kalian lihat, ada grill speaker di bagian atas dan bagian bawahnya. Dan suaranya juga lumayan enak, nggak cempreng, walaupun volumenya saya mentokin. Dan speakernya sendiri ternyata sudah Dolby Atmos. Untuk layar kerasa cukup dalam arti ini layarnya nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil gitu.
Zaman dulu tablet dengan layar 7 inch tuh udah gede banget loh. Tapi tablet dengan layar 8,7 inch ini justru kerasa kecil, tapi pas. Layarnya punya refresh rate 90 Hz, jadi lihat konten atau sekadar swipe di launcher tuh kerasa enak dan nyaman ya. Saya tes buat nonton video di YouTube, tablet ini surprising lah enak, apalagi speakernya udah stereo. Duh, kecil-kecil cabai rawit lah nih tablet. Bahkan kalau ngerasa kurang puas sama layar tablet ini, kalian bisa nge-case si tablet ke TV. Jadi bisa nonton lebih nyaman di TV yang ukurannya tentu lebih besar. Lanjut ke urusan performa, tablet ini pakai MediaTek Helio G85. SoC octa-core ini menurut saya udah cukup buat menopang semua kegiatan yang kita lakukan di tablet ini. Buat nonton dia nyaman, buat main medsos juga dia lancar, buat main game Smash Legend juga kerasa cukup enak. Ya walaupun buat jalan lancar saya harus set grafis ke settingan rata kiri ya. RAM di tablet ini berukuran 4GB yang bisa kita extend sampai 4GB lagi. Jadi total ada 8GB. Untuk storage-nya juga cukup 128GB. Di bagian kiri tablet ada sebuah slot yang bisa kita taruh microSD sampai 2TB. Kalau kalian ngerasa 128GB masih kerasa kurang besar ya. Nah, ini yang paling saya suka dari tablet ini, baterainya. Kapasitasnya 6650 mAh dan menurut saya ini gede banget ya, mengingat tablet ini kecil. Dengan baterai sebesar ini harusnya daya tahan baterainya juga sangat bisa diandelin. Di dalam paket penjualan juga sudah disertakan sebuah kepala charger dengan output maksimal 10 watt. Dan juga software dia pakai Android 14 dengan antarmuka HyperOS, tampilannya cukup simple dan nyaman buat dipakai. Ya, HyperOS lah seperti yang kita tahu. Swipe di launchernya juga kerasa smooth ya, apalagi layar tablet ini 90 Hz, jadi kelihatan lebih smooth dibandingkan layar 60 Hz. Terakhir soal kamera, kalau soal kamera jujur saya nggak terlalu banyak berharap ya. Kamera belakangnya beresolusi 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Hasilnya ya lumayan lah buat sekedar foto-foto iseng atau video call gitu. Lagian dari sekian banyak tablet yang pernah saya pakai, saya hampir nggak pernah pakai kameranya loh. So, kesimpulannya Redmi Pad SE 8.7 ini adalah tablet yang asik banget buat kalian yang nyari tablet murah meriah dengan layar yang bagus dan baterai yang tahan lama. Nonton YouTube enak, suaranya nyaring, main game juga masih bisa. Buat main medsos juga nyaman karena layarnya gede. Harganya yang cuma 1,5 jutaan ini adalah salah satu tablet yang harusnya kalian beli tanpa mikir ya. Ya wes, itu aja 2 produk baru dari Xiaomi yang nggak pakai debat harga dan fiturnya dan nggak pakai debat nikmatnya. Link pembeliannya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.